Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Di sini saya Indah Ayuni sebagai moderator. Untuk itu sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya langsung saja mengundang para anggota untuk berdiskusi mengenai mata kuliah Pancasila. Pada Zoom kali ini kita akan membahas atau berdiskusi tentang bab 3, yaitu bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Ke slide kedua, yaitu tentang Pancasila menjadi dasar negara. Sebelum itu kita harus tahu dulu ya tentang dasar negara Pancasila. Di sini saya akan sedikit membahas tentang apa itu dasar negara. Jadi Pancasila dijadikan sebagai norma dasar atau kaidah negara yang fundamental. Hal tersebut tercantum dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila sebagai dasar negara memiliki arti bahwa Pancasila menjadi pedoman dalam penyelenggaraan segala norma-norma hukum dan negara. Hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai apa itu Pancasila menjadi dasar negara. Selanjutnya kita akan langsung bahas poin A tentang menelusuri konsep dasar negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. Mungkin dari teman-teman bisa membahas apa itu menelusuri tentang konsep negara. Pada teman-teman dipersilahkan. Baik, kepada teman-teman ada yang bisa menjelaskan atau menjelaskan sedikit tentang menelusuri konsep negara? Baik, di sini saya Amelinda akan sedikit menjelaskan menelusuri konsep negara. Konsep negara Republik sejalan dengan sila kedua dan keempat Pancasila, yaitu negara hukum yang demokratis, demikian pula dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 19 tangan rakyat dan di sisi lain pada pasal 1 ayat 3 UUD Republik Indonesia tahun 1945 negara Indonesia adalah negara Baik, terima kasih kepada Amelinda. Kita akan membahas slide yang keempat, yaitu tentang menelusuri konsep tujuan negara. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menjelaskan apa itu konsep tujuan negara. Kepada teman-teman dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang menelusuri konsep tujuan negara. Menelusuri konsep tujuan negara sendiri secara umum adalah menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakatnya. Tujuan negara merupakan suatu pedoman dalam penyusunan dan mengendalikan alat perlengkapan negara serta mengatur kehidupan rakyatnya. Baik, terima kasih kepada Ronaldo atas penjelasan yang diberikan. Selanjutnya kita akan beralih ke slide berikutnya tentang menelusuri konsep dan urgensi negara. Di sini terdapat 2 poin. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa menjelaskan tentang urgensi Pancasila. Pada teman-teman dipersilahkan.
Baik, kepada teman-teman, ada yang bisa menjelaskan tentang konsep dan urgensi negara? Baik, akan saya jelaskan menelusuri konsep dan urgensi negara. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara yaitu poin pertama, agar pejabat publik dalam menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah. Kedua, agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Ronaldo atas penjelasannya mengenai konsep dan urgensi negara. Selanjutnya kita akan membahas poin yang B, tentang menanyakan alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Di sini saya akan membahas sedikit tentang menanyakan alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Karena Pancasila memberikan arahan tentang hukum harus menciptakan negara yang lebih baik dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Langsung saja kita akan membahas poin C tentang menggali sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Untuk tentang sumber yuridis Pancasila, kepada teman-teman ada yang bisa menjelaskan sedikit tentang sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara? Kepada teman-teman, saya persilakan. Baik, saya akan menjawab. Sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, terima kasih kepada Nela. Sekali lagi, Nela bisa jelaskan juga nggak tentang sumber historis Pancasila? Bisa. Ya, kepada Nela dipersilahkan. Sumber historis Pancasila sebagai dasar negara yaitu Pancasila dijadikan sebagai dasar negara yaitu sewaktu ditetapkannya pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada 8 Agustus 1945. Baik, kepada Nela, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan membahas sumber sosiologis Pancasila dan sumber politis Pancasila. Mungkin dari teman-teman yang belum menjelaskan, bisa dijelaskan apa itu sumber sosiologis Pancasila dan sumber politis Pancasila. Pada teman-teman, saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar. Sosiologis sebagai dasar negara telah berakar dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dapat ditemukan dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, dan tidak menyolok atau berlebihan. Selanjutnya, sumber politis Pancasila sebagai dasar negara adalah sila persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan kelompok atau golongan, termasuk partai. Baik, terima kasih kepada Ani atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan membahas poin D tentang membangun argumen, dinamika, dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya, di situ ada poin tentang argumentasi tentang dinamika Pancasila. Mungkin kepada teman-teman ada yang bisa menjelaskan dahulu mengenai argumentasi tentang dinamika Pancasila. Pada teman-teman dipersilahkan. Baik,
Saya akan menjelaskan sedikit tentang argumen tentang dinamika Pancasila. Argumen tentang dinamika Pancasila. Dinamika Pancasila berarti kekuatan dari dasar negara Indonesia. Pancasila berasal dari nilai-nilai luhur Indonesia yang terbentuk atas pengorbanan para pahlawan dahulu. Pancasila memuat sila 1-5 yang menjadi pedoman Indonesia. Pedoman inilah yang dijabarkan menjadi berbagai hal. Ini membuktikan Pancasila merupakan dinamika dasar negara Indonesia. Baik, terima kasih kepada Amelinda atas penjelasannya mengenai argumentasi dinamika Pancasila. Selanjutnya kita akan membahas argumen tentang tantangan terhadap Pancasila. Di sini saya akan membahas sedikit tentang argumen tantangan terhadap Pancasila. Jadi, argumen tentang tantangan terhadap Pancasila yaitu tantangan yang muncul antara lain berasal dari derasnya arus paham-paham yang bersandar pada otoritas materi seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekularisme, pragmatisme, dan hedonisme yang menggerus kepribadian bangsa yang berkarakter nilai-nilai Pancasila. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita akan langsung saja membahas poin yang E tentang mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Di sini terdapat 5 poin, mungkin bisa pada teman-teman bisa menjelaskan tentang mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Pada teman-teman dipersilahkan. Mungkin kepada teman-teman ada yang bisa membahas salah satu poin dari kelima poin tersebut. Yang pertama yaitu esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, mungkin kepada teman-teman ada yang bisa menjelaskan. Baik, saya akan menjawab. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Esensi Pancasila sebagai dasar negara merupakan segala sesuatu yang merupakan hakikat dasar, inti sari, hal pokok, penting, ekstrak, dan konsentrat. Dari segala sesuatu disebut esensi tergantung dalam konteks dan penggunaannya. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara yaitu 1. Agar para pejabat publik dalam menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah. 2. Dan agar berpartisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Baik, terima kasih kepada Ani atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan membahas poin yang kedua tentang hubungan Pancasila dengan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menjelaskan tentang hubungan Pancasila dengan Proklamasi Kemerdekaan? Baik, saya akan menjelaskan hubungan Pancasila dengan Proklamasi Kemerdekaan. Pancasila adalah dasar dalam pembuatan proklamasi, sehingga penyusunan dari Undang-Undang Dasar yang berdasarkan dari Pancasila untuk bisa menguatkan dari tujuan tersebut. Pancasila memberikan sebuah bukti serta kejelasan dari proklamasi bangsa Indonesia serta memberikan sebuah pertanggungjawaban. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas penjelasan yang diberikan. Selanjutnya, kita akan membahas poin yang ketiga tentang hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin ada juga teman-teman lain yang belum menjelaskan, bisa dijelaskan dulu ya tentang hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pada teman-teman, Ya. dipersilahkan. Ya, saya izin sedikit menjelaskan hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan hubungan sifat yang formal, artinya Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara serta sebagai norma positif, sedangkan pembukaan undang-undang berkedudukan sebagai tata tertib hukum tertinggi. Sekian. Baik, terima kasih kepada Amaliatul atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan membahas poin tentang penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Di sini saya akan sedikit tentang penjabaran mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan, cita-cita dan hukum, dan cita-cita moral bangsa Indonesia. Pikiran dalam 1945. Mungkin hanya itu yang sedikit saya jelaskan tentang penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Baik, yang terakhir yaitu tentang implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan. Mungkin dari materi yang terakhir ini kepada teman-teman ada yang bisa menjelaskan nggak mengenai implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan? Kepada teman-teman dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan arti implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan. Implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan ialah konsep implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan pada berbagai bidang kehidupan negara. Sesudah tersusun oleh konsep-konsep diuraikan berikut ini sebagai merupakan konsep bidang yang mutlak, melainkan merupakan konsep bidang dasar sebagai bahan diskusi. Bahan diskusi yaitu pertama, bidang politik, kedua, ekonomi, ketiga, sosial budaya, dan keempat, hankam. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ronaldo atas penjelasan materi yang terakhir. Mungkin dari sesi diskusi kali ini kepada teman-teman ada yang masih kurang paham atau ada yang ingin dipertanyakan? Kalau tidak ada, kita bisa mengakhiri diskusi pada hari ini tentang bab 4. Baik, mungkin saya sebagai moderator hanya bisa menyampaikan materi atau diskusi pada hari ini. Mungkin kalau ada salah kata, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi pada teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.